Kita lanjut lagi ke halaman 257. Oh iya, sebelum kita lanjut lagi, karena dari soal-soal ini kakak tuh ngerjainnya bener-bener ya, mencari jawaban dari Wikipedia atau dari Google, mencari jawaban yang benar-benar terbaik, yang paling bagus supaya adik-adik tuh mendapat nilai yang maksimal. Sehingga kenapa adik-adik bertanya, kok banyak banget kak iklannya? Soalnya ini tuh benar-benar menguras otak kita ya untuk mencari jawaban ini. Jadi kakak tuh nggak sekedar cuma copy paste jawaban orang. Jadi kakak teliti betul atau tidaknya. Kalau benar betul, baru kakak isikan di sini. Oleh karena itu, kakak sangat berharap kepada adik-adik jangan pelit-pelit untuk meninggalkan like-nya, di-share, dan juga di-subscribe channelnya kakak ya. Dan jangan di-skip iklannya. Oke? Jadi soal di halaman 257 itu berbunyi, teori mana yang menurut pendapatmu paling kuat terkait dengan masuknya Islam ke Indonesia? Kemudian beri penjelasannya. Jawabannya adalah teori yang paling kuat adalah teori Mekah, bahwa Islam datang ke Indonesia langsung dari Mekah atau wilayah Arab. Teori ini disampaikan oleh salah satu ulama besar Indonesia, yaitu Buya Hamka. Teori ini juga dikuatkan oleh ahli lain, yaitu Anthony H. Jones. Mengapa teori ini mempunyai kelebihan daripada teori yang lain? Yaitu terdapat bukti-bukti bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sampai saat ini adalah penganut mazhab Syafi'i, di mana sejak awal perkembangan Islam, mazhab Syafi'i sudah dianut oleh sebagian masyarakat Mekah. Selain itu, hubungan yang erat antara penduduk semenanjung Arab dengan bangsa Nusantara sudah terjadi sejak lama melalui perdagangan. Hal ini semakin diperkuat juga dengan adanya catatan dari Cina pada masa dinasti Tang yang menyebutkan bahwa sekitar abad ke-7 telah ada pemukiman Arab di Barus, yaitu wilayah pantai barat Sumatera yang sekarang ada di Provinsi Sumatera Utara. Barus merupakan kota niaga yang sangat terkenal di seluruh dunia, di mana di kota ini banyak dihasilkan wewangian yang sekarang dikenal sebagai kapur barus. Pedagang dari seluruh dunia, termasuk dari Arab, melakukan perdagangan di kota ini. Karena jarak yang begitu jauh, seringkali mereka tinggal untuk jangka waktu yang lama di Barus. Hal inilah yang memunculkan pemukiman dari warga Arab yang beragama Islam di pesisir kota Barus. Maka selanjutnya terjadi asimilasi dengan penduduk sekitar yang membuat Islam masuk ke Nusantara untuk pertama kalinya di kota ini. Pemerintah Indonesia juga mengakui bahwa Barus merupakan pintu gerbang masuknya ke Nusantara. Pemerintah Indonesia juga mengakui bahwa Barus merupakan pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara. Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, pada tanggal 24 Maret 2017 meresmikan monumen titik 0 km masuknya Islam ke Nusantara di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
Kemudian halaman 258. Berdasarkan pengamatanmu, bagaimanakah proses penyebaran Islam berlangsung? Jadi, yang pertama adalah perdagangan. Kondisi geografis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan membuat wilayah kepulauan Indonesia menjadi daerah pertemuan para pedagang yang tidak hanya orang-orang lokal tetapi juga bangsa lain seperti Arab, Persia, Cina, dan India. Mereka berdagang sambil juga menyebarkan agama Islam. Para pedagang tersebut biasanya bermukim atau bertempat tinggal sementara di daerah-daerah sekitar pelabuhan. Hal ini disebabkan karena mereka harus menunggu perubahan angin pada bulan-bulan tertentu yang memungkinkan mereka kembali ke negeri asalnya. Pada saat bermukim sementara inilah yang kemudian mereka menyebarkan agama Islam. Yang kedua adalah pernikahan. Selain perdagangan, penyebaran Islam dilakukan melalui pernikahan. Para pedagang muslim yang menetap di sekitar pelabuhan banyak yang melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Dari pernikahan ini terbentuklah ikatan kekerabatan yang besar antara pihak laki-laki dan keluarga pihak wanita. Dalam Babat dan Hikayat ditemukan cerita mengenai pernikahan antara seorang pedagang atau golongan Islam lainnya dengan anak bangsawan pribumi. Contohnya dapat kita temukan dalam Babat Tanah Jawi tentang pernikahan Putri Campa dengan Raja Brawijaya dan melahirkan seorang putra yang kelak menjadi Raja Demak yang bernama Raden Patah. Demikian juga dalam Babat Cirebon disebutkan seorang ulama terkenal bernama Maulana Ishaq yang berhasil menyembuhkan Raja Blambangan, kemudian menikah dengan Putri Blambangan dan melahirkan putra bernama Raden Paku yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Yang ketiga ada pendidikan. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan juga melalui pendidikan. Para ulama dan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam yang dikenal pada waktu itu adalah surau, dayah, dan pesantren. Di tempat-tempat inilah para ulama mendidik para santri tentang agama Islam. Bila telah selesai, para santri pulang ke kampung halamannya untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekelilingnya. Contoh pesantren pada masa dahulu adalah pesantren yang dibangun oleh Sunan Ampel dekat Gresik dan pesantren yang dibangun oleh Sunan Giri di Gresik. Kemudian kesenian. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui pertunjukan seni, seperti pertunjukan wayang kulit. Disebutkan dalam cerita Tutur bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang dalang yang sangat mahir dan sangat disukai rakyat. Beliau secara perlahan-lahan memasukkan unsur-unsur agama Islam dalam cerita dan pertunjukan wayang sehingga akhirnya dapat menarik rakyat untuk masuk agama Islam. Kita lanjut ke halaman 263. Bersama kelompok, cermatilah uraian materi tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Terus, temukanlah kesinambungan sejarah antara masa Hindu-Buddha dengan masa Islam. Tulis kesinambungan tersebut beserta penjelasannya.
Kita ulangi. Masjid-masjid di awal masuknya agama Islam memiliki arsitektur yang berbentuk limas dengan memiliki tingkatan yang berjumlah 3 atau 5 tingkat yang biasanya memang berjumlah ganjil. Bentuk limas ini merupakan kebudayaan yang sudah ada sebelumnya, yaitu pada masa Hindu-Buddha, di mana masyarakat biasanya membuat bangunan yang memiliki atap bertingkat atau bersusun. Hal ini juga dibuktikan di Bali dengan banyak bangunan yang memang memiliki atap yang bertingkat. Contoh dari masjid yang mempunyai arsitektur menyerupai ini yaitu Masjid Demak dan Masjid Banten. Selain itu, kita juga bisa melihat di Masjid Kudus ada menara masjid yang ketika itu fungsinya sebagai daerah azan dikumandangkan yang sangat menyerupai dengan bangunan candi yang merupakan hasil kebudayaan Hindu-Buddha. Yang kedua, seni ukir. Kemampuan atau keterampilan masyarakat Indonesia pada zaman Hindu-Buddha untuk membuat ukiran-ukiran yang sangat indah lalu dilanjutkan pada masa kebudayaan Islam. Kesenian mengukir pada masa Islam dimodifikasi untuk menghilangkan atau menyamarkan lukisan yang menyerupai dengan makhluk hidup atau insan yang memang dihentikan dalam fatwa Islam. Ukiran-ukiran pada masa itu diubah menjadi pola-pola tumbuhan menyerupai dedaunan, bunga, dan pemandangan-pemandangan dengan garis geometris yang dihias-hiasi dengan kalimat-kalimat kaligrafi Arab. Capricornus, kesenian ukir pada masa itu tetap berkembang secara berkesinambungan. Kemudian dalam bidang politik. Dalam bidang politik juga sebetulnya terjadi kesinambungan di mana kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mewariskan sistem pemerintahan yang hampir bisa dikatakan sama dengan kerajaan-kerajaan Islam, di mana pada masa Islam, raja-raja dalam kerajaan Hindu-Buddha diganti gelar dengan sultan. Sebagian juga keturunan dari raja-raja pada zaman Hindu-Buddha juga menjadi raja-raja pada ketika Islam berkembang. Contohnya Raden Patah yang merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit. Sehingga tugas raja-raja pada zaman Hindu-Buddha itu juga menghasilkan keturunan-keturunan yang menjadi raja ketika masa agama atau kebudayaan Islam. Tetapi pada masa kerajaan Islam, sistem kasta dihapuskan dari sistem pemerintahan. Yang keempat, bidang kesenian. Kesenian juga tetap berjalan secara berkesinambungan. Para wali atau para sunan ketika itu tidak serta-merta menghapus pertunjukan atau kesenian yang ada. Mereka juga memanfaatkan kesenian itu untuk melaksanakan dakwah. Contohnya wayang kulit yang sudah ada sebelumnya dimodifikasi, diberikan unsur-unsur budaya Islam dalam ceritanya, sehingga wayang bisa menjadi media yang bisa mengajak rakyat untuk bisa memeluk agama Islam. Hal ini efektif sebab kegemaran masyarakat ketika itu untuk melihat kesenian sangatlah tinggi dan membuat proses masuknya Islam ke Nusantara bisa berjalan secara damai. Habis itu kita ke halaman 269. Amatilah uraian tentang Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Banten.
Carilah persamaan dan perbedaan kehidupan masyarakat pada kesultanan-kesultanan tersebut. Jadi di sini langsung saja dituliskan, nggak usah dibikinin tabel ya. Yang pertama yang kita bahas adalah persamaannya terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu ada di bidang perdagangan. Kesultanan tersebut, tiga-tiganya ini ya, empat-empatnya ini semuanya mempunyai kesamaan pada kegiatan perekonomiannya, yaitu pada bidang perdagangan. Seperti misalnya Samudra Pasai mempunyai pelabuhan yang menghubungkan perdagangan dari luar negeri menuju wilayah Nusantara lainnya. Sama halnya dengan Kerajaan Aceh yang menjadi tempat transit pedagang-pedagang Islam yang mau berdagang ke Nusantara, dikarenakan Malaka yang sudah dikuasai Portugis. Sedangkan Demak juga mempunyai pelabuhan-pelabuhan kecil di beberapa wilayahnya, misalnya Tuban, Tasik, dan Jepara, yang menghubungkan wilayah-wilayah lain Indonesia bagian barat maupun Indonesia bagian timur. Banten juga mengambil peran yang besar dalam perdagangan, di mana ada salah satu wilayah pelabuhan yang sangat besar, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa, yang menjadi tempat perdagangan yang cukup besar untuk menghubungkan Nusantara dengan luar negeri. Kemudian persamaan yang kedua ada di bidang politik. Kesultanan itu yang empat tadi ya, mempunyai corak politik yang sama, yaitu kerajaan. Sistem pemerintahan kerajaan yang dipimpin langsung oleh seorang sultan. Pada pemerintahan sultan dihitung dari dia mulai naik tahta sampai pada saat ia menyerahkan kekuasaannya kepada keturunannya. Sultan mempunyai kekuasaan penuh terhadap kerajaan yang dipimpinnya. Biasanya kemakmuran rakyatnya tergantung pada sultannya. Semakin baik sultan memerintah, maka kesejahteraan rakyat juga baik, dan sebaliknya. Kemudian persamaan yang lain adalah keempat kesultanan tersebut merupakan kerajaan Islam. Kesultanan tersebut juga terletak di pesisir pantai. Kemudian mereka terlibat pertikaian dengan pihak asing untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. Terjadi perang saudara dan perebutan kekuasaan yang menyebabkan kemunduran masing-masing kesultanan. Dan persamaan yang terakhir adalah kekuasaan keempatnya tidak berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Jadi persamaannya ada 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Setelah persamaan kita mau bahas perbedaannya. Perbedaannya yang pertama ada di bidang kebudayaan. Kerajaan Samudra Pasai dan Aceh berkembang di Sumatera, maka budayanya berbeda dengan kebudayaan Banten dan Demak yang masih terpengaruh budaya Jawa. Sehingga kesenian dan hasil budaya lainnya juga berbeda. Misalnya di Aceh ada tari saman, sedangkan di Jawa pada saat itu berkembang kesenian wayang kulit sebagai media dakwah. Perbedaan yang kedua, lokasinya yang berbeda. Di mana Samudra Pasai dan Aceh Darussalam berbasis di Pulau Sumatera, sedangkan Demak dan Banten ada di Pulau Jawa. Ketiga, lawan asing yang dihadapi. Samudra Pasai dan Demak berperang melawan Portugis, sementara Aceh dan Banten berperang melawan Belanda. Dan perbedaan yang terakhir, awal pendiriannya, yaitu Samudra Pasai dan Aceh tidak saling berkaitan selain yang satu didirikan terlebih dahulu dan kemudian masuk wilayah Kesultanan Aceh.
Sementara sejarah pendirian Kerajaan Banten saling berkaitan dengan Maulana Hasanuddin sebagai tokoh penghubungnya. Halaman 274. Pilihlah satu tokoh terkenal dari Kesultanan Makassar atau Goa Talo, Kesultanan Mataram, Kesultanan Ternate dan Tidore, serta Kesultanan Banjar. Upayakan tokoh pilihanmu tidak sama dengan pilihan temanmu. Kemudian kita harus tulis cerita singkat tentang tokoh pilihannya. Kemudian berdasarkan cerita tersebut, nilai luhur apa yang dapat kita petik dari tokoh yang kita pilih. Jadi di sini kakak akan membahas tentang Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari 1631. Adalah Raja Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Muhammad Bakir I, Malombasi Daeng Matawang, Karaeng Bonto Mangape. Sebagai nama pemberian dari Kadi Islam Kesultanan Goa, yaitu Sheikh Sayyid Jalaluddin bin Ahmad Bafaki Al-Aidid, seorang mursyid tarekat Baharunur Balwi, Sulawesi Selatan, yang juga adalah gurunya, termasuk guru tarekat dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Setelah menaiki tahta, ia digelar Sultan Hasanuddin. Setelah meninggal, ia digelar Tumenanga Ribala Pangkana. Karena keberaniannya, ia dijuluki The Hansjes van het Oosten oleh Belanda, yang artinya ayam jantan dari timur. Ia dimakamkan di Katangka, Kabupaten Goa. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 087-TK-1973 pada tanggal 6 November 1973. Sultan Hasanuddin merupakan putra dari Raja Goa ke-15, I Manuntungi, Daeng Matola, Karaeng Lakiyung, Sultan Muhammad Said. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goa mulai tahun 1653 sampai 1669. Kerajaan Goa adalah merupakan kerajaan besar di wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan. Pada pertengahan abad ke-17, Kompeni Belanda atau VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku setelah berhasil mengadakan perhitungan dengan orang-orang Spanyol dan Portugis. Kompeni Belanda memaksa orang-orang negeri menjual dengan harga yang ditetapkan oleh mereka. Selain itu, kompeni menyuruh tebang pohon pala dan cengkeh di beberapa tempat, supaya rempah-rempah jangan terlalu banyak. Maka Sultan Hasanuddin menolak keras kehendak itu, sebab yang demikian adalah bertentangan dengan kehendak Allah, katanya. Untuk itu Sultan Hasanuddin pernah mengucapkan kepada kompeni, "Marilah berniaga bersama-sama, mengadu untuk dengan serba kegiatan." Tetapi kompeni tidak mau, sebab dia telah melihat besarnya keuntungan di negeri ini.
sedang Sultan Hasanuddin memandang bahwa cara yang demikian itu adalah kezoliman. Pada tahun 1660, VOC Belanda menyerang Makassar, tetapi belum berhasil menundukkan kerajaan Goa. Tahun 1667, VOC Belanda di bawah pimpinan Cornelis Spelman beserta sekutunya kembali menyerang Makassar. Pertempuran berlangsung di mana-mana, hingga pada akhirnya kerajaan Goa terdesak dan semakin lemah. Sehingga dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin menandatangani Perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667 di Bungaya. Goa yang merasa dirugikan mengadakan perlawanan lagi. Pertempuran kembali pecah pada tahun 1669. Kompeni berhasil menguasai benteng terkuat Goa, yaitu benteng Sombaopu, pada tanggal 24 Juni 1669. Sultan Hasanuddin wafat di Goa, Sulawesi Selatan, tanggal 12 Juni 1670 pada umur 39. Nilai luhur yang dapat dipetik dari tokoh Sultan Hasanuddin adalah Sultan Hasanuddin merupakan pemimpin yang baik, pantang menyerah, anti kekuasaan asing, berpegang teguh pada ajaran agama, bijak dalam mengambil keputusan, serta tidak mau tunduk oleh kekuasaan kolonial. Halaman 276, aktivitas kelompok mencari 10 buah peninggalan dari masa Islam di Indonesia. Peninggalan yang pertama adalah Kesultanan Demak, yaitu Masjid Agung Demak. Ini gambarnya, bisa cari di Google dengan mengetikkan Masjid Agung Demak. Keterangannya, Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid paling tua yang ada di Indonesia dan merupakan peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Masjid ini berada di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Masjid Demak dipercaya warga setempat pernah menjadi tempat berkumpulnya para wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa yang dikenal sebagai Wali Songo. Pendiri dari Masjid Agung Demak adalah Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak sekitar tahun ke-15 Masehi. Peninggalan yang kedua dari Kesultanan Banten yaitu Keraton Surosoan. Ini gambarnya, kemudian keterangannya. Keraton Surosoan adalah bangunan keraton di daerah Banten. Keraton ini didirikan sekitar tahun 1522 sampai 1526 pada masa kekuasaan Sultan Maulana Hasanuddin, yang kemudian dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai pendiri dari Kesultanan Banten. Pada masa Sultan Banten berikutnya, bangunan keraton tersebut direnovasi, bahkan sampai melibatkan ahli arsitektur dari Belanda yang bernama Hendrik Lucas Cardel yang memeluk agama Islam, yang diberi gelar Pangeran Wiraguna. Dinding pembatas keraton ini setinggi 2 meter, mengitari area keraton sekitar kurang lebih 3 hektar are. Keraton Surosoan mirip dengan benteng Belanda yang kokoh dengan dilengkapi bastion atau sudut benteng yang berbentuk intan di keempat sudut bangunan keraton ini, sehingga pada masa jayanya Kesultanan Banten juga disebut sebagai kota intan.
Kemudian Kesultanan Mataram, peninggalannya pemakaman Imogiri. Pemakaman Imogiri, Pasarean Imogiri atau Pajimatan Giri Rejo Imogiri adalah sebuah kompleks pemakaman yang terletak di Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemakaman ini dianggap suci dan keramat oleh warga sekitar karena yang dimakamkan di sini adalah raja-raja dan keluarga raja dari Kesultanan Mataram. Makam Imogiri didirikan pada tahun 1632 oleh Sultan Mataram ketiga Prabu Hanyokrokusumo yang merupakan keturunan dari Sultan Panembahan Senopati Raja Mataram pertama. Makam ini berada di atas perbukitan yang masih satu bagian dengan Pegunungan Seribu. Selanjutnya Kesultanan Malaka, peninggalannya Hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah adalah sebuah karya klasik sastra Melayu yang terkenal dan mengisahkan tentang Hang Tuah. Pada zaman kemakmuran Kesultanan Malaka, ada seorang bernama Hang Tuah, yaitu laksamana yang amat terkenal. Dia berasal dari kelas rendah dan dilahirkan dalam sebuah gubuk rusak. Tetapi karena keberaniannya, dia amat dikasihi dan dia mendapat kenaikan pangkatnya. Maka dia menjadi seorang duta dan mewakili negaranya dalam segala urusan kenegaraan. Hang Tuah mempunyai sahabat karib yang bernama Hang Jebat, Hang Kesturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Dalam hikayat ini diceritakan bahwa Hang Tuah sangat setia terhadap Sri Sultan. Bahkan ketika dia dihianati sahabat karibnya yaitu Hang Jebat yang melakukan pemberontakan untuk membelanya, akhirnya malah dibunuh oleh Hang Tuah. Kelima, Kesultanan Demak. Peninggalannya adalah Gerbek Besar Demak. Gerbek Besar Demak adalah sebuah acara budaya tradisional besar dari Kesultanan Demak dan sebagai peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Tradisi Gerbek Besar Demak ini diadakan setiap tahun pada tanggal 10 Dzulhijjah saat Idul Adha. Dimeriahkan oleh karnaval kirap budaya yang dilaksanakan dari pendopo Kabupaten Demak hingga ke makam Sunan Kalijaga yang berada di desa Kadilangu yang jaraknya sekitar 2 km dari tempat acara dimulai. Demak adalah kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa dan pusat dari penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Berbagai cara dilakukan oleh para wali songo dalam menyebarluaskan agama Islam, yaitu dengan cara pendekatan para wali melalui jalan mengajarkan agama Islam lewat kebudayaan atau adat istiadat yang telah ada. Karena itu, setiap tanggal 10 Dzulhijjah, umat Islam memperingati Hari Raya Idul Adha dengan melakukan sholat Id dan dilanjutkan dengan acara menyembelih hewan kurban dan kemudian dilaksanakan acara Gerbek Besar Demak. Pada masa itu hanya dilaksanakan di lingkungan Masjid Agung Demak saja dan juga disisipi dengan syiar-syiar keagamaan sebagai upaya dari penyebarluasan agama Islam di Pulau Jawa oleh Wali Songo. 6. Ada Kesultanan Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman adalah sebuah bangunan masjid dari Kesultanan Aceh yang didirikan oleh Sultan Iskandar Muda, mahkota alam pada abad
1022 Hijriah atau 1612 Masehi. Bangunan ini indah dan megah, yang mirip dengan Taj Mahal yang ada di India. Bangunan ini berlokasi di kota Banda Aceh dan menjadi titik pusat dari segala kegiatan yang ada di Aceh Darussalam. Sewaktu negara Belanda menyerang Kesultanan Aceh pada agresi yang dilakukan tentara Belanda pada bulan Safar 1290 Hijriah atau 10 April 1873 Masehi, Masjid Raya Baitur Rahman dibakar oleh tentara Belanda. Pada tahun 1877, Belanda mendirikan kembali Masjid Raya Baitur Rahman untuk menarik simpati masyarakat Aceh dan meredam kemarahan dari bangsa Aceh. Pada masa itu, Kesultanan Aceh masih berada di bawah kekuasaan Sultan Muhammad Daud Syah Johan Berdaulat, yang adalah Sultan Aceh paling akhir. Yang ketujuh dari Kesultanan Delhi adalah Istana Maimun. Istana Maimun adalah istana dari Kesultanan Delhi yang merupakan salah satu ikon dari kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang berlokasi di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun. Didesain oleh arsitek yang berasal dari Italia dan didirikan oleh Sultan Delhi yang bernama Sultan Mahmud Al-Rashid. Pembangunan dari istana ini dilakukan pada tanggal 26 Agustus 1888 dan selesai pada tanggal 18 Mei 1891. Istana Maimun ini memiliki luas mencapai 2.772 meter persegi dan memiliki 30 ruangan. Istana Maimun sendiri terdiri dari 2 lantai dan mempunyai 3 bagian, yaitu bangunan induk, bangunan sayap kiri, dan bangunan sayap kanan. Bangunan istana tersebut menghadap ke arah utara, dan pada sisi depan bangunan istana ini terdapat sebuah bangunan Masjid Al-Masyun atau Masjid Raya Medan. Kerajaan Samudra Pasai, peninggalannya batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Kata yang terpatri pada batu nisan Sultan Malikus Saleh adalah, "Ini kubur adalah kepunyaan almarhum hamba yang dihormati, yang diampuni, yang takwa, yang menjadi penasehat, yang terkenal, yang berketurunan, yang mulia, yang kuat beribadah, penakluk yang bergelar dengan Sultan Malikul Saleh. Tanggal wafat bulan Ramadan tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi." Malik Al-Saleh atau Malik Ul-Saleh, Malik Al-Saleh, Malikus Saleh, Malik Al-Saleh atau Malik Ul-Saleh mendirikan kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu Samudra Pasai, pada tahun 1267. Nama aslinya adalah Merah Silu, tulisannya Maurah Silu ya. Ia adalah keturunan dari suku Imam IV. Suku Imam IV atau tulisannya Suke Imuem Puet adalah sebutan untuk keturunan 4 maharaja atau merah bersaudara yang berasal dari Mon Khmer atau Champa, yang merupakan pendiri pertama kerajaan-kerajaan di Aceh pra-Islam
di antaranya Maharaja Syahir Pohela yang mendirikan kerajaan Perelak atau Pohela di Aceh Timur, Syahir Tanwi yang mendirikan kerajaan Jempa atau Champa di Pesangan atau Biren, Syahir Poli atau Pauling yang mendirikan kerajaan Sama Indra di Pidi, dan Syahir Nui yang mendirikan kerajaan Indra Purba di Banda Aceh dan Aceh Besar. Sebagian orang meyakini kata samudra berasal dari bahasa Sanskrit yang berarti laut, sedangkan kata pasai diyakini berasal dari Parsi, tulisannya Parse atau Pase. Pada masa itu banyak pedagang dan saudagar muslim dari Persia India alias Gujarat yang singgah di wilayah Nusantara. Merah Silu kemudian memutuskan masuk Islam dan berganti nama menjadi Malik Al-Saleh atau dikenal dengan sebutan Malik Al-Saleh. Menurut legenda masyarakat Aceh, suatu hari Merah Silu bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Setelah itu, ia pun memutuskan untuk masuk agama Islam. 9. Kesultanan Makassar, peninggalannya Baruga Somba Opu. Benteng Somba Opu adalah benteng peninggalan Kesultanan Goa yang dibangun oleh Raja Goa ke-9, Daeng Matanre Karaeng Tumaparisi Kalona pada abad ke-16. Benteng ini terletak di Jalan Daeng Tata, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pada masanya tempat ini pernah menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan di mana rempah-rempah yang diperjualbelikan untuk beberapa pedagang baik dari Asia, yaitu sekitar Indonesia dan wilayah Eropa. Sayangnya tempat yang sering dikunjungi oleh beberapa masyarakat lokal dan internasional ini telah dikuasai oleh VOC pada tahun 1669. Kemudian dihancurkan hingga terendam oleh ombak pasang. Pada tahun 1980-an pun benteng ini ditemukan kembali oleh beberapa ilmuwan yang datang ke tempat itu. Pada tahun 1990, benteng ini telah direkonstruksi sehingga terlihat lebih baik lagi. Pada saat ini, benteng Somba Opu telah menjadi sebuah objek wisata bersejarah karena di dalamnya terdapat beberapa bangunan rumah adat Sulawesi Selatan. Tidak hanya itu, tempat ini juga memiliki sebuah meriam dengan panjang 9 meter dan berat sekitar 9.500 kg. Serta ada sebuah museum yang berisi benda-benda bersejarah peninggalan Kesultanan Goa. Yang terakhir dari Kesultanan Demak yaitu Masjid Sunan Ampel. Masjid Ampel adalah sebuah masjid kuno yang terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Masjid seluas 120 x 180 meter persegi ini didirikan pada tahun 1421 oleh Sunan Ampel. Yang di dekatnya terdapat kompleks pemakaman Sunan Ampel. Masjid ini berdiri di atas 16 pilar kayu setinggi 17 meter. Kayu tersebut berdiameter 60 cm tanpa menggunakan satu penyambung. Masjid yang saat ini menjadi salah satu objek wisata religi di kota Surabaya ini dikelilingi oleh bangunan berarsitektur Tiongkok dan Arab di sekitarnya. Di samping kiri halaman masjid terdapat sebuah sumur yang diyakini merupakan sumur yang bertuah. Biasanya digunakan oleh mereka yang meyakininya untuk penguat janji atau sumpah. Di sana juga terdapat makam pahlawan nasional yaitu Kiai Haji Mas Mansur.
Lanjut lagi, kita masuk ke uji kompetensinya, pilihan ganda. Nomor 1, ciri-ciri zaman Mesozoikum, antara lain yang C, berkembangnya jenis reptil raksasa. 2, masa kehidupan berburu dan berpindah-pindah berlangsung bersamaan dengan kala Pleistosen. 3, di bawah ini merupakan perkakas peninggalan pada masa bercocok tanam adalah kapak persegi dan kapak lonjong. 4, pada abad ke-5 telah terdapat pengaruh Hindu dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Buktinya adalah penggunaan bahasa Sanskerta dalam penulisan prasasti. Teori yang menyebutkan peranan bangsa Indonesia dalam penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia adalah teori arus balik. 6. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan adalah pergantian pemimpin masyarakat berdasarkan atas keturunannya. 7. Akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dan kepercayaan asli Indonesia terlihat pada bentuk candi yang berundak. 8. Agama Islam mudah diterima oleh rakyat Indonesia sebab agama Islam disebarluaskan tidak dengan paksaan dan tanpa persyaratan. 9. Yang dianggap sebagai bukti peninggalan tertua tentang pengaruh agama Islam di Sumatera adalah nisan makam Sultan Malik Al-Saleh. Dan yang ke-10, karya sastra bercorak Islam berupa kitab-kitab yang berisi masalah tasawuf adalah suluk. Yang B, bagian esai. Soal yang pertama, bagaimanakah tahap-tahap kehidupan manusia pada masa praaksara? Yang pertama adalah berburu dan mengumpulkan makanan. Tahap selanjutnya adalah bercocok tanam. Dan yang ketiga adalah perundagian. Nomor 2, bagaimanakah hubungan antara kegiatan perdagangan dengan masuknya Hindu-Buddha dan Islam ke Indonesia? Jawabannya adalah karena Indonesia termasuk dalam jalur perdagangan, maka banyak orang dari berbagai macam agama, termasuk Hindu-Buddha dan Islam, datang ke Indonesia untuk berdagang sekaligus menyebarkan agamanya. Sehingga akhirnya rakyat Indonesia pun mulai terpengaruh dan memeluk agama tersebut. Nomor 3. Mengapa kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia umumnya terletak di daerah pesisir pantai atau di dekat sungai? Jawabannya adalah kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia umumnya terletak di daerah pesisir pantai atau di dekat sungai karena persebaran agama Islam di Indonesia umumnya dilakukan melalui perdagangan yang melewati kota-kota pelabuhan di daerah pesisir dan sungai tersebut. Penguasa di pesisir dan pelabuhan sungai memiliki kontak yang lebih intens dengan para pedagang penyebar Islam ini bila dibandingkan dengan penguasa di wilayah pegunungan atau pedalaman. Inilah kenapa kebanyakan pemeluk Islam awalnya berada di daerah pesisir. 4. Bagaimanakah perkembangan kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha dan Islam? Perkembangan kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada Hindu-Buddha adalah masyarakat Indonesia yang terbagi atas tingkatan-tingkatan sosial yang disebut dengan kasta. Tingkatan kasta ini berdasarkan pekerjaan masyarakat. Sedangkan pada masa Islam,
tingkatan-tingkatan kasta peninggalan Hindu-Buddha mulai pudar. Karena dalam Islam tidak mengenal sistem kasta. Oleh karena itulah agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia saat itu. Dan soal yang terakhir, uraikan 3 contoh tradisi Hindu-Buddha dan Islam yang masih dilakukan oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Jadi agama Hindu-Buddha dulu. Yang pertama adalah pembakaran mayat atau upacara pembakaran mayat di Bali. Nama lainnya adalah ngaben. Kemudian ada pemanggilan arwah nenek moyang. Yang ketiga adalah menaruh sesajen di pura. Bukan agama Buddha ya, agama Hindu. Kita ulangin, menaruh sesajen di pura agama Hindu. Lalu agama Islam saat malam lebaran mengadakan obor keliling. Tradisi yang lainnya adalah menaruh bunga di makam leluhur atau nyekar ya. Ketiga, minta doa di makam leluhur. Yang keempat, ada tradisi grebek maulid, yaitu memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Nah, untuk IPS-nya sudah selesai semua ya pembahasannya ya. 1 bab semua udah beres. Panjang banget, capek banget cari jawabannya ya. Soalnya ini jawabannya tuh nggak ngasal. Makanya kakak ingetin lagi untuk like-nya, share-nya, dan di-subscribe. Juga jangan di-skip iklannya. Oke, kita akan kembali lagi membahas pelajaran yang lain ya. Kita sudahi dulu videonya. Sampai jumpa.